Bismillahirrahmanirrahim. Tentang hukum sholat di dalam gedung yang dibangun di atas kuburan, Ustaz. Pertanyaannya adalah, Ustaz izin bertanya, ada jamaah yang sholat di lantai 2 dan lantai 3 dari sebuah gedung yang dibangun di atas kuburan, atau mungkin di bawahnya ada kuburan, ya Ustaz. Apakah sholat mereka sah dan boleh melanjutkannya, Ustaz? Anak nggak bisa bayangkan itu gimana kondisinya. Berarti ada kuburan, terus dibangun lantai 2, lantai 3 untuk tempat apa? Bawahnya kuburan, tegomen. Tegomen. Gambarannya gimana? Gambarannya itu bagaimana? Ataukah itu area kuburan luas, di tengahnya ada bangunan? Masuk bangunan jadi gede. Oke lah, sekarang gini aja. Anak ada kecurigaan, yang dimaksudkan itu adalah dulunya kuburan, Mungkin. kemudian dijadikan bangunan. Akhirnya lantai 1 sudah nggak ada kuburannya, tapi dulunya katanya kuburan. Itu dulunya itu, jadi katanya itu kuburan. Kalau itu yang terjadi, sekarang gini aja. Kalau yang dimaksudkan adalah itu tadi, dulunya itu katanya mbah-mbah, katanya orang-orang di situ itu kuburan. Tapi kemudian dibangun. Tatkala dibangun sudah lenyap bekas-bekas kuburan, sudah nggak ada sama sekali. Apabila kuburannya sudah hilang, bekasnya sudah hilang dan nggak ada sama sekali tanda-tanda kalau itu kuburan, ya berarti tidak mengambil hukum kuburan. Ya berarti tidak mengambil hukum kuburan. Ingat ya, Masjid Khaif. Ini Masjid Khaif yang ada di Musdalifah. Yani itu katanya sih ada kuburannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tapi kan nggak jelas. Jadi tapi kan nggak jelas, dan itu dipakai untuk sholat. Ana dulu kalau boleh cerita itu di rumah tempat anak tinggal itu, pada waktu anak beli itu sebagian orang-orang mengatakan itu mungkin kuburan, Ustaz. Itu kuburan. Tetapi kok dijual? Ya nggak tahu, pokoknya itu dulu kuburan. Nah, aku sudah siap-siap pada waktu gali pondasi itu sudah direncanakan ya, orang ketemu tulang mau tak pindah ke kuburan umum. Qadarullah nggak ada sama sekali. Ya kan macam-macam itu. Jadi dulu katanya. Kalau memang itu yang terjadi, ya kalau memang itu yang dimaksud, nggak ada masalah. Tapi sekarang dengan gambaran ekstrim. Dengan gambaran ekstrim bawah itu kuburan, terus dibangun di lantai 2, lantai 3 itu dipakai gedung. Tapi kok aku nggak bisa membayangkan. Anggaplah itu yang terjadi. Kalau itu yang dimaksudkan, maka beda lantai itu beda hukum. Jadi fikih gedung bertingkat, kalau memang antara lantai 1, lantai 2 itu sudah benar-benar misah, maka beda lantai, beda gedung. Tidak terikat antara satu lantai dengan lantai yang berikutnya. Gambarnya begini. Gambarnya ini itu begini. Apa hukum jual beli di lantai atas yang lantai bawahnya itu masjid? Jadi gedung 5 lantai. Lantai 1 parkir, lantai 2 Perbelanjaan. tempat belanjaan, lantai 3 masjid, lantai 4 restoran. Ya itulah, itu pasar muslim. Apa hukumnya? Nggak apa-apa. Karena tatkala kita di lantai 2 itu sudah bukan pasar. Ya lantai 2, lantai 3 tadi ya. Tatkala kita di lantai 3 itu sudah bukan pasar, itu tuh satu area tersendiri yang itu memang masjid. Urusan kalau turun itu sudah keluar dari area masjid, itu turun menuju ke masjid. Kalau naik ya menuju ke restoran. Jadi satu lantai itu satu hukum. Kalau memang benar-benar dipisah loh. Dipisah, ditutup total, yang menjadikan kalau orang di lantai 2 sudah tidak lagi merasa kalau dia itu ada di ini. Kalau tidak lagi merasa kalau memang dia itu di pasar. Dan orang yang di pasar nggak pernah merasa kalau dia itu di masjid, di pasarnya, tatkala dia di restorannya gitu. Jadi tidak mengambil hukum nggak boleh jual beli di sini, di masjid misalkan gitu. Enggak, karena itu sudah beda. Jadi beda lokasi. Ini sudah beda lokasi. Gambarnya begitulah. Jadi gambarnya semacam itu bisa antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.